ketika kita hakul yakin dalam satu hal apapun, nggak ada yang bisa membentengi kita. Allah tergantung prasangka kita. Orang sibuk, orang ngeluh dengan covid. Kadarullah kita penjualan dana. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Sahabat Ngopi di seluruh Pekanbaru ada orang jual pisang kipas gedang. No problem. Kalau kita jadi inspirator buat orang, ya alhamdulillah mungkin jadi manfaat buat orang. Mereka jualan dapat penghasilan, manfaat buat keluarganya. Mudah-mudahan doanya baik buat kita. Jangan pusing dengan saingan, dengan pusing dengan kompetitor. Karena Allah tidak akan menukarkan rezeki kita. Santai aja. Toh hari ini ya kadarullah pasar kita nggak cukup. Tinggal lagi ya itu tadi, kita ketika nanti ada sesinya saya katakan ketika kompetitor hadir, kita punya apa dengan pisang kipas kita, supaya mereka juga tetap jualan, kita punya apa namanya, penjualan yang tetap lebih daripada kompetitor. Andai kan bilang masih bujangan, saya ambil jadi mana? Cuma kenapa udah tua tak jadi? Itu berat itu ya. Nonton baik itu live streaming di Facebook ataupun yang di lainnya. Bertemu lagi seperti biasa bersama kita di hari Selasa, yaitu kita selalu mengadakan acara yang bermanfaat. Acara ini yang ditaja oleh jaringan saudagar Muhammadiyah, Ustaz. Ya. Yang diketuai oleh ini dia ketuanya Ustaz kita, Ustaz Zulfadli. Yang kita adakan setiap hari Selasa, yang kita undang itu para expert di bidang bisnis, termasuk salah satu bintang tamu kita hari ini, yaitu beliau seorang expert di bidang bisnis yang sudah bertahun-tahun menjalankan usaha seperti itu. Jadi kita kenalkan saja langsung pembicara kita sore ini, yaitu tamu yang sangat istimewa. Sebenarnya beliau sudah pernah datang beberapa bulan yang lalu. Kebetulan pula ketika itu moderator saya, sekarang saya lagi. Nggak bosan ya Pak ya? Bosan, alhamdulillah. Berarti jodoh ya. Beliau yaitu Pak Yana, atau yang sering dikenal dengan Kang Yana ya Pak ya, dipanggil Kang Yana. Gimana lu ceritanya bisa dipanggil Kang? Atau Bapak orang Sunda gitu Pak? Jawab langsung ya. Kenapa ya bisa? Sikit aja dulu itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman bisnis, teman-teman ya bermain. Hari ini alhamdulillah kita dapat waktu untuk diskusi lah ya. Kita diskusi tentang bagaimana bisnis. Tadi saya ditanya kenapa kok dipanggil Kang. Sebenarnya kadarullah hari ini saya dapat 3 nama sebenarnya. Nama aslinya ya dapat Triana. Itu punya makna tersendiri dari orang tua. Terus lebih dikenal lagi dengan Kang Yana. Padahal sejatinya saya orang Pekanbaru. Oh. Tapi asalnya dari Sunda sih. Oh. Dulunya. Makanya dipanggil Kang gitu Pak ya. Ya. Nah, sejak jadi pengusaha ini, saya bergerak di bidang kuliner. Tepatnya saya mengelola sebuah bisnis oleh-oleh khas Riau, salah satunya yaitu pisang goreng pas Kuantan dulu. Nama saya berubah lagi jadi Yana Banana. Oh, super dahsyat Pak ya. Jadi seperti itu. Itu sekilas perkenalan saya. Oke, terima kasih Pak Yana ya. Nah, jadi di samping kita ini sudah saya perkenalkan, itu beliau seorang owner dari keripik pisang Pak ya. Pisang goreng kipas Kuantan. Itu outletnya sudah banyak di Pekanbaru Pak ya. Alhamdulillah, ini di samping hotelnya saya lihat ada bukan punya saya. Oh, bukan ya. Berarti itu lain lagi Pak ya. Nah, itu tadi beliau owner dari pisang kipas. Selanjutnya di sebelah kiri kita yaitu pembicara yang seperti biasa, beliau selalu mengaitkan bisnis itu dengan spiritual. Karena beliau seorang ustadz, tapi beliau juga seorang pengusaha. Itu kita bilang dai-preneur lah ya. Seorang dai, tapi beliau juga entrepreneur seperti sunnahnya Rasulullah SAW. Yaitu beliau owner dari luxury furniture ya, sekaligus frozen food. Ini dia Ustadz Muhammad Zulfadli.
Betul Zat ya? Iya. Nanti salah pula saya takut nih Zat. Agak-agak lupa. Muhammad Zulfadli, Muhammad itu orang yang terpuji. iya, Zul mempunyai. iya betul. Fadli Fadli karunia. keutamaan. Jadi orang yang terpuji yang Mempunyai karunia atau kelebihan. Atau kelebihan. Masya Allah, namanya bagus sekali. Biasa. Saya sendiri mungkin yang tidak tahu nama saya Maulana Ardi. Baiklah, tema kita pada sore ini yaitu membahas menciptakan produk Berpower. Ya, menciptakan produk berpower seperti mana yang sudah ditentukan oleh tim. Baiklah, untuk lebih lanjutnya ini mungkin kita langsung saja kepada pembicara kita yang super expert, yaitu Bapak Kang Yana. Mungkin Kang Yana bisa menjelaskan ini dulu. Sebelum saya masuk nih Pak, kita menceritakan tentang produk dulu nih ya. Mungkin awal mula seorang berbisnis itu yang paling penting dulu diciptakannya apa seperti itu Pak? Ataukah ketika kita mau mulai bisnis yang kita pikirkan pertama kali langsung ke produk atau apanya dulu seperti itu Pak? Sebelum kita membahas produk seperti itu. Oke. Kalau saya sebelum mulai bisnis, saya harus punya impian dulu. Berarti goals dulu Pak ya? Goals dulu. Setelah punya impian, baru kita pilih produk apa yang mau kita ciptakan. Produk apa yang mau kita ciptakan. Produk apa yang mau kita bikin. Nah, setelah itu jajaki pasar. Betul. Berarti goals, terus produk, baru pasar Pak ya? Nah bagus. Nah begini juga kawan-kawan. Jadi kadang banyak orang-orang berbisnis itu hanya mikirkan produk, tapi alasan pertama dia berbisnis itu dia tidak tahu atau berbisnisnya itu dia lupa kenapa dia mulai bisnis itu Pak ya. Itu faktor terpenting mungkin Pak ya. Setelah itu ciptakan impian, kata seperti Kang Yana, tahu ini bisnis ini mau dibawa kemana, 5 tahunnya gimana, 10 tahunnya gimana, 20 tahunnya gimana untuk jangka panjangnya Pak ya. Karena bisnis itu bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu namanya dagang kan Bang Alis ya. Ustaz yang berpengalaman mungkin jual-jualan, sekedaran jualan. Nah, cek kalau jangka pendek. iya. Nah, jadi Kang Yana, kita masuk nih membahas tentang produk nih Kang Yana. Jadi kan menurut Kang Yana, produk yang baik, yang market fit itu seperti apa? Kang Yana. Ya. Itu sesuai judul saya, kita mulai saja. Iya. Ketika kita mulai usaha atau start bisnis, kita harus ciptakan dulu. Ciptakan dulu ya. Karena kita yakin sebelum kita bisnis, sebelum kita mulai usaha, udah ada orang di dalamnya, pelaku usaha, bahkan mereka udah expert di bidangnya. Contoh, saya sebelum mulai pisang goreng di Pekanbaru, setiap sudut udah banyak orang jual pisang goreng. Udah banyak nih. Iya. Udah Bukan, terbentuk pasar dulu cuman belum seperti punya saya. Dari tahun berapa semalam tuh? 91. Nah, 91 ya. Nah, sebelum 91 saya 85 saya udah di Pekanbaru, makanya saya orang Pekanbaru sebenarnya. Asalnya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, sebelum kita mulai itu, yang jual pisang goreng itu di mana-mana ada. Nah, tinggal kita hadir seperti apa. Kita ingin berjualan, kita ingin berdagang, membuat sebuah produk yang sama, tapi kita harus punya power tadi. Iya. Nah, kalau selama ini pisang goreng itu ya pisang goreng kebanyakan, mungkin potong 2, potong 3, goreng plek jadi, dan dibeli orang juga. Iya. Lantas apa yang menjadi pembeda dengan produk kita? Nah, di situ ketika kita memulai usaha dan menjadi pemula, kita harus berani dan siap menciptakan produk yang punya power. Nah, ketika hadir dengan pisang goreng berbeda, bentuknya kipas, itu akan membuat ingatan di customer, di konsumen, di pelanggan, sehingga kita akan hadir dengan yang berbeda. Nah, hari ini kenapa Yana Banana ketika orang ingat saya ingat pisang goreng. Itu salah satu produk yang menjadi power buat produk kita. Nah, ada 3 aspek sebenarnya atau 3 faktor yang membuat dan menunjang produk itu menjadi power, menjadi punya power. Yang pertama cost itu biaya. Ya kan, itu harus kita perhitungkan. Jangan asal kita bikin produk yang bagus tapi tanpa menghitungkan cost, bisa jadi tekor, bisa jadi margin, belum tentu. Kedua, quality itu harus senantiasa kita jaga supaya kita tetap ada terus. Biar konsumen loyal lah kan ya. Terus kontrol itu mestilah. Karena kalau tanpa 3 aspek tersebut, bagaimana kita bisa menciptakan Cost, produk? quality, control. Itu harus berdampingan terus.
Ya kalau misalkan kosnya kecil, kontrolnya kurang bagus, juga mungkin hasilnya juga kurang bagus. Makanya 3 aspek itu harus senantiasa kita jaga. Itu salah satu untuk menciptakan atau 3 aspek untuk menciptakan produk kita supaya punya power. Cuma sederhana ya. Sederhana sebenarnya kan, Cuma tidak ada yang susah. Perkaranya mau apa tidak? Nah itu dia. Nanti saya akan bagikan juga bagaimana tipsnya ketika kita ingin keluar dan mempunyai produk yang punya power. Oke Kang Yana, jadi ini bagus sekali ya, super kali. Bagaimana tadi menciptakan, ini tips dari Kang Yana. Bagaimana menciptakan produk yang berpower itu tadi ada 3. Ini tips dari Kang Yana, mungkin bisa dicatat atau diingat. Yang pertama yaitu cost katanya, biaya, atau yang tidak tahu itu tuh biaya. Yang kedua yaitu tadi kualitas dari produk kita. Lalu yang terakhir yaitu adalah kontrolnya gimana. Nah, Ustaz, langsung kita start ini dulu. Jadi Ustaz, kalau kita mengamati tadi nih Ustaz, dari yang disampaikan oleh Kang Yana masalah produk ini, kan produk ini yang disampaikan Kang Yana ini sangat bagus nih Ustaz, menciptakan produk yang berpower ini. Nah, tanggapan Ustaz atau pendapat Ustadz gimana nih mengenai produk yang berpower dari sisi Ustadz sendiri seperti apa seperti itu Ustadz? Pertama saya menarik yang pertama tadi impian. Impian ya Pak. Impian itu istilahnya kan harapan, cita-cita. Sebenarnya yang sering kita ulang-ulang dalam diskusi itu ana inda zanni abdi. Betul. Saya ini kata Allah tergantung persangkaan hambaku. Ya. Apabila hambaku persangka baik, kuberikan yang baik. Apabila hambaku persangka jelek, kuberikan yang jelek. Jadi punya harapan positif, punya keinginan positif, dan punya pikiran positif. Artinya, di saat orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul. Apa kelebihan orang itu daripada kita? Sementara Allah jadikan kita ini punya potensi yang sama. Potensi dasar kita sama. Hati, pikiran, fisik. Betul. Hati itu kalau memang dibina dengan ibadah, dia makin kuat, makin yakin dia. Lalu yang kedua, pikiran itu betul-betul dibina dengan Iqra, membaca, makin tahu dia. Betul. Sehingga kita bekerja cerdas. Makin luas Fisik itu dilatih terus. Wa qul ya'malu fasayarallahu malukum, bekerja kalian. Action terus ada. Karena hidup ini memang kerja, gerak yang bermakna, gerak yang bernilai, gerak yang menghasilkan. Jadi betul-betul memang Kang Yana itu memang inspirasi agamanya luar biasa. Setuju. Ada sebagian orang yang memang paham teori agama, tapi tidak paham jiwa agama. Ada orang yang tidak paham teori agama, tapi punya jiwa agama, pikiran positif, keyakinan yang tinggi, kemampuan atau keinginan dalam berilmu, lalu memiliki suatu keahlian. Ini penjiwaan agama. Nah, maaf, secara garis besar umat Islam kenapa lebih banyak yang miskin daripada yang kaya? Persoalannya memang artinya etos kerja yang bermasalah. Padahal sebenarnya kalau imannya baik, ibadahnya baik, itu mendorong etos kerja, membentuk karakter disiplin. Karakter bisa diatur sesuai aturan, karakter berilmu, karakter fokus, karakter kebersamaan. Nah, jadi itu yang kita potensikan. Nah, dari sanalah berangkat apa yang dikatakan oleh Kang Yana tadi, bagaimana kualitas itu punya power. Punya power itu punya kekuatan, punya daya tarik, Punya value. Misalnya kalau saya kan udah menikah, sudah punya anak. Beliau juga sudah menikah, sudah punya anak. Antum kan belum menikah. Antum bisa pergunakan pikiran kalian itu untuk menarik simpati. Nah, yang dibutuhkan oleh wanita idaman itu apa? Pertama memang kemampuan kita.
ini punya kemampuan enggak, ini punya gaya enggak, ini akhirnya tanpa antum panggil orang itu akan tertarik. Nah ini yang dilakukan oleh Kang Yana. Iya, iya. Pisang dibikin, padahal banyak orang jualan Padahal pisang banyak, ini, sudah. tapi Betul. dibikin yang menarik. Lalu dari segi harga, kalau partainya sekian, beliau udah untung. Tapi kalau kelipatannya sekian, beliau untung. Ya, jadi beliau lakukan bagaimana di samping memang cost, lalu kualitas barang, ya. kualitas barang. Lalu memang bagaimana memang mensosialisasikan, bahkan nama beliau sendiri beliau sosialisasikan. Biasanya Kang Yana, sekarang Yana Yana Banana. Nah, ya kan? Saya Jadi baru kalau tahu juga dulu, Pak. sudah Ingat Yana, ingat nah, pisang. itu artinya ada suatu daya tarik. Jadi sebenarnya daya tarik itu yang luar biasa. Ya kan? Iya. Nah, jadi bagaimana memang memunculkan kita menjadi seorang yang mampu sehingga kita tidak bicara pun orang tertarik dengan kita. Rambutnya gaya sekarang, rapi, wajahnya cerah, bajunya rapi, segala macam, kemampuannya luar biasa, orangnya sopan, orangnya berakhlak. Akhirnya tertarik nggak? Bisnis juga alaminya seperti itu. Jadi makanya kalau ada orang yang memang sakit kepala memulai bisnis, itu kan tidak tahu rahasianya. Kang Yana ini tinggal memulai bisnis apa saja. Kenapa? Karena basicnya beliau sudah punya keyakinan tinggi, intelektual bagus, selalu menambah ilmu, kinerjanya bagus. Selebihnya kan kalau rezeki itu Allah yang menentukan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maksimalkan kemampuanmu lalu sandarkan dirimu kepada Allah. Jadi kita tinggal menggerakkan potensi yang ada itu, sehingga potensi yang ada itu memiliki sesuatu daya tarik yang tinggi, makanya powernya luar biasa. Contoh seperti saya di Projen, dari 400 kilo sekarang 35 ton. Jauh. Itu kan selalu kita cerita, lalu kita sampaikan kelebihan, lalu kita sampaikan peluang, akhirnya yang terbayang apa? Oh, kalau distributornya Projen, Ustaz Zulfatli. Nah, orang jadi ke sana. Jadi ada teater seperti Jadi 3.000 kali lipat anak Ustaz ya? Ya, coba. Dari 400 kilo sekarang 35. 35. Iya, 3.000. Bahkan saya optimis sebagaimana yang katakan Kang Yana itu di 2021 ini saya insya Allah sangat yakin sampai 50 ton. Nah, nanti boleh dikupas nih Ustaz. Iya. Gimana strategi frozen food Ustaz tuh bisa kuat gitu naik melejitnya seperti apa? Iya. Nanti bisa kita kupas Insya Ustaz. Allah kita. Nah, baiklah tadi itu seperti itu penjelasan dari Ustaz Zulfatli yang tadi dijelaskan oleh Buya, yaitu bahwasannya apa yang kita hasilkan by inner dalam diri kita, mau itu keyakinan, mindset, semuanya itu serba positif, by inner maupun outernya, semua serba positif. Fisik kita positif, keyakinan kita positif yang di dalam, mindset kita juga positif. Ini luar biasa. Saya sangat karena hal-hal yang positif itu akan menarik yang positif juga ya, seperti itu. Nah, langsung kita balik ke Kang Yana lagi nih. Saya manggil Kang Yana atau Pak Yana apa lah nih Pak ya? Pokoknya kita ingat Yana, ingat Iya. Mas. Brandnya harus segitu ya. Iya. Jadi seperti Ustaz bilang, kita harus memposisikan diri itu dalam segala hal. Iya. Ya kan? Betul. Iya, jadi ketika kita nih produk saya tuh ini, dari celah manapun kita harus tetap menciptakan dan memposisikan diri bagaimana produk itu tetap punya nilai power, nilai kekuatan di mata konsumen. Nah, jadi ini saya mau gali sedikit nih, Ya. Kang Yana. Jadi dulu ketika Kang Yana mulai membuat pisang goreng kipas itu, dulu apa saja sih yang terpikir atau step-step apa saja yang Kang Yana ciptakan kok bisa terpikir dulu seperti itu Kang Yana? Pisang kipas kok bisa terpikir dulu seperti itu? Ini saya penasaran juga dengan Yana. Soalnya kan orang kalau nengok pisang itu kan kadang nggak, atau Kang Yana mungkin ketika sedang lihat pisang ngelihat kipas pula waduh gitu kan. Wah, ini kok dibuat untuk kipas, bagus juga nih waduh gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Kang Yana gimana dulu inspirasinya atau Tadi di awal kan sudah saya katakan, Iya. ketika kita hadir, ketika kita mulai bisnis, kita mau bisnis apa? Iya. Selain punya impian, terus kita harus mencari produk apa yang mau kita jadikan bisnis. Terus saya kan udah bilang, sebelum kita mulai di luar sana sudah banyak orang yang menjadi pemain. Iya. Udah sukses bahkan. Artinya orang udah suka dengan Orang pisang. udah duluan dengan pisang. Tinggal mencari Iya. bagaimana yang unik dan Nah, menilai. itu tadi. Apa yang kita pikirkan supaya orang dari
mana simpang 3 beli ke tempat kita. Orang yang dari Gobah bisa beli tempat kita. Ya, kok bisa inspirasinya pisang kipas gitu, Pak? Makanya kita harus berani menciptakan produk yang punya power. iya. Itu Oh, judulnya. gitu ya. Ini saya menarik sekali buat Berarti- saya ini. Artinya memanfaatkan potensi yang ada, tinggal kita melangkah aja, orang sudah pembeli pasar kita. Sementara orang mencari market, beli pasar, dulu sudah ada pasar. Ini yang saya suka sekali ini. Kita kan harus punya ciri khas. Heeh. Ketika kita bikin pisang sama dengan pisang punya orang, apa nilai plus, apa value orang yang melihat produknya itu value-nya kan nggak ada. Nah, hari itu kita berpikir bagaimana kita sama jual pisang goreng pisang juga, tapi lain dari punya orang. Beda dengan punya, lakukan, ciptakan produk yang punya power. Kita bikin bentuknya berbeda, kita bikin ya mungkin rasa boleh jadi mungkin hampir sama kan, tapi pisangnya. ya dengan fisik dan bentuk yang berbeda itu akan menjadi ingatan buat konsumen kita. Nah, itulah cara salah satunya kita menciptakan sebuah produk yang punya power. Tadi saya sudah katakan kita punya 3 aspek, ya cost, quality, dan kontrol itu harus senantiasa kita lakukan. Setelah itu saya akan bagikan, ada 10 tips membuat produk berpower. Kita lanjut ya. Ya, boleh Kang Yana. Yang Langsung pertama, aja. renggut kata kunci di benak konsumen Anda. Maksudnya buat brand awareness gitu ya. Ketika orang beli pisang goreng di tempat lain, Teringatnya ya langsung. pisang goreng ya begitu saja lah. Iya, Pisang iya. goreng itu seperti apa sih? Terus bagaimana mereka bisa membeli produk tempat kita? Oh, pisang Kang Yana itu kayak kipas. Itu kata kunci yang memang di benak orang akan tetap ada. Beli pisang goreng di sana lah di Kuantan 2. Bentuknya seperti kipas, tipis, crispy, dimakan enak. Nah, itu harus berani dan kita harus merebut kata kunci itu. Jadi istilahnya kita harus membuat top of mind lah di Ya, pikiran konsumen. betul. Ketika dia mau beli pisang kipas, beli pisang goreng, teringatlah pisang Kang Yana gitu ya. Yana banana gitu ya. Iya, iya. Berarti Ketika nomor antum- pertama brand awareness. Iya, yang kedua terus ya. Ya. Nah, positioning dimulai dari produk Anda. Lakukan perubahan. Ya kan? Nah, kalau orang bikin pisang kebanyakan, kita harus mulai melakukan perubahan. Iya, iya. Intinya seperti ini. Jadi kan positioning istilahnya tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan customer. Nah, ketika kita melakukan pembaruan Ya, pisang goreng kipas, ya. itu udah pasti berbeda kan. Nah, kalau berbeda itu setidaknya orang kok begini ya pisangnya gitu loh, kok garingnya, kok dimakan crispy. Crispy ya. Nah, itu harus memposisikan kita. Jadi kalau memang kebanyakan udah orang jual pisang juga lah kita gitu loh kan. Tapi by the way nggak ada buat contoh nih Kang Yana. Soalnya Saya beberapa bulan yang lalu saya berharap tadi ada juga nih lagi. Kayaknya dia udah minta beli dari sudah tak sempat. Oke. Enggak, saya masih teringat ketika Kang Yana saya makan jelas gini. beberapa bulan yang lalu kan. Ya mohon maaf. Enggak apa sih. Saya tadi sebenarnya udah order. Iya, Jadi alhamdulillah. Jadi intinya sebenarnya dibilang Pak Ustadz itu benar. Ketika kita hakul yakin dalam satu hal apapun, nggak ada yang bisa membentengi kita. Allah tergantung prasangka kita. Orang sibuk, orang ngeluh dengan covid. Kadarullah kita penjualan dana. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Oke. Terus yang ketiga ya. Ya, yang tiga-tiganya. Tadi yang kedua positioning ya, Ya, pembaruan. positioning dimulai dari produk kita, Ya, betul. produk Anda. Ketika kita memulai bisnis, sekarang kopi ini kan hitam. Ya. Bagaimana antum menjual kopi yang berbeda? Ya. Mungkin Supaya orang ingat Ya. dengan produk kita. Betul, setuju. Nah, terus yang nomor 3 gunakan nama baru. Nah, dulu orang jual ya udah pisang goreng. Saya jual pisang goreng kipas. Kan sebuah nama baru yang akan menjadi ingatan di Apa nih? Kok ada nama baru? Penasaran? Wah, apa sih kok pisang goreng kipas namanya gitu loh kan. Nah, itu saya lakukan dari dulu. Jadi kita membuat sesuatu yang senantiasa mungkin orang akan mengingatnya. Iya. Seperti itu. Nomor 4, jadilah pelopor atau pioner. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman
sahabat ngopi di seluruh Pekanbaru ada orang jual pisang kipas pisang. No problem. Kalau kita jadi inspirator buat orang, ya alhamdulillah mungkin jadi manfaat buat orang. Mereka jualan dapat penghasilan, manfaat buat keluarganya. Mudah-mudahan doanya baik buat kita. Amin. Jangan pusing Amal dengan jariah. saingan, dengan pusing dengan kompetitor. Betul. Karena Allah tidak akan menukarkan rezeki kita. Santai aja. Toh hari ini ya kadarullah pasar kita nggak cukup-cukup. Tinggal lagi ya itu tadi, kita ketika nanti ada sesinya saya katakan. Ya. Ketika kompetitor hadir, kita punya apa dengan pisang kipas kita? Supaya mereka juga tetap jualan, kita punya apa namanya? Penjualan yang tetap lebih daripada kompetitor. Kita ada caranya. Makanya kita harus belajar terus. Ada lagi tipsnya nanti. Ada tipsnya. Terus tips yang kelima, jangan melenceng dari pesan yang Anda coba sampaikan melalui produk Anda. Jangan ada dusta di antara Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita jualan pisang kipas ya pisang kipas. Pisang kipas. Artinya seimbang. Iya. Penampilan dengan rasa. Kalau kita jual pisang kipas, pisangnya peta atau bulat itu enggak kipas namanya. Orang katanya kipas kok begini. Nah, itu jangan melenceng dengan pesan yang kita pesankan kepada customer. Iya. Lanjut atau gimana? Lanjut itu. Siap. Nanti baru kita Itu kembali. yang kelima ya. Yang keenam ini hadapi dan ungguli pesaing bisnis baru dengan memperkenalkan brand baru, bukan dengan mengaburkan produk Anda yang telah lama dijual. Hari ini tadi saya katakan setiap sudut mau di gerobak, mau orang buka toko, buka gerai, semua jual pisang goreng kipas. Ya itu sebenarnya kan kita tinggal berpikir lagi. Kalau istri saya, orang semua jual pisang goreng kipas dulu, biasalah kalau ibu-ibu kan santai aja. Kita punya pisang kipas yang berbeda. Ketika orang hadir dengan pisang kipas kebanyakan, kita hadir selain pisang kipas, kita juga ada produk lain. Kita ada pisang suwir atau bahasa kerennya baby banana, bahasa susahnya. Tapi kalau bapak atau ibu pilihnya pisang suwir aja supaya harganya tetap murah. Karena kalau baby banana ada lain harganya lagi. Artinya kalau kopi dengan kafe kan beda. Jadi seperti itu. Jadi kita hadir. Kenapa kok ada pisang suwir? Kita tetap jual pisang kipas. Ternyata pisang suwir itu hari ini 1 bulan bisa sampai 2 ton lebih penjualannya. Pisang suwir itu sebenarnya 2 ton 1 bulan. 2 ton 1 bulan. Cuman pisang yang dulunya reject sebenarnya. Kalau pisang yang terlalu kecil itu kalau dibikin kipas bisa. Cuman kan waktunya banyak, kerjanya lama, hasilnya sedikit. Mohon maaf, bukan kita tidak mensyukuri. Nah kita berpikir lagi, hari ini di seluruh antara Pekanbaru orang jual pisang kipas. Kita harus hadir dengan produk yang berbeda. Kita bikin yang dulunya pisang kecil itu kita bagi ke tetangga kemana-mana, sampai tetangga pun bosan pisang-pisang aja setiap hari. Nah, kita jadikan nilai bisnis. Kita bikin potong kecil-kecil seperti ini. Dan hari ini ternyata demandnya banyak sekali. Hotel-hotel, kafe-kafe rata-rata ngambil itu. Nah itu kalau 1 bulan 2 ton, sekarang sekilo 25.000. Dikalikan aja. Kadang-kadang lebih. 25 kali 2.000. Ya itu yang suwiran aja. Jadi no problem ketika teman-teman jual pisang kipas, monggo silahkan, kita punya pisang ini gitu. Makanya kita harus senantiasa jadi pelopor seperti itu. Terus lagi ya. Bagi pendatang baru nih saya punya tip, buatlah produk dengan kategori baru. Karena sangat sukar ketika kita pendatang baru untuk mengalahkan brand yang telah lama berdiri. Tadi saya katakan sebelum saya udah banyak orang jual pisang goreng. Saya juga pengen jual pisang goreng, tapi harus punya produk baru, biarpun namanya pisang goreng juga. Sebenarnya pisang goreng juga kan. Orang pisang goreng biasa kita kipas. Nah ketika antum hari ini mau jual roti, di luar sana ada roti ini yang notabene-nya mungkin akan susah kita menyaingi. Jangankan mengalahkan, untuk bersaing aja mungkin agak berat. Tapi antum hadir dengan produk yang berbeda. Antum bikin roti apa kayak gitu loh, yang mungkin notabene-nya sama roti juga, tapi dengan penamaan dan fisik dengan kualitas yang berbeda, pasti akan menjadi benak dan ingatan buat customer kita. Itu.
Lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Yang kedelapan. Ini yang kedelapan, temukan celah keinginan di benak konsumen. Nah, kalau hari ini dulu pisang saya itu kan cuma satu harga aja, 3.000, 3.500 gitu. Nah, ketika ada orang lain jual pisang goreng kipas juga namanya, mereka jual bisa 2.000, 1.500. Terus kan customer biarpun seloyal-loyalnya orang dengan harga yang berbeda, biarpun rasa berbeda, pasti tolak ukur buat mereka kan gitu. Betul. Di sana 1.500 Pak katanya kan. Oh iya Bu, oh iya Pak. Nah, di situ kita harus mencari celah keinginan konsumen itu seperti apa. Oke, no problem. Kalau di sana 1.500 kita bikin yang 2.000. Yang penting kita tetap harus ada selisih. Padahal sama-sama saja. Mungkin mereka 1.500 yang memang pasarnya 1.500. Kita bisa jual 2.000 yang 1.500 itu. Karena mungkin kita punya value yang berbeda. Ya, jadi ciptakan hal-hal yang seperti itu. Nah, hari ini ketika orang mau pesta, request yang 1.000 pun bisa kita bikinkan, yang 2.000 pun bisa bikinkan. Jadi kita harus cari celah keinginan ke konsumen itu seperti apa sih, kita layani. Yang penting kita ada repeat order terus-terusan, jangan mentok bisnis itu. Seperti itu, lakukan saja. Ke-10 ya? 10. Tetap 9 ya, 9. Sudah, 9 kan temukan celah keinginan di benak konsumen. Iya. Yang ke-10 tetap konsisten dengan positioning yang Anda pilih. Nah, saya dari 91 sampai hari ini udah 30 tahun ya. Konsisten aja dengan pisang. Ketika kita punya bisnis lain, ya monggo silakan, kita bisa sinergi dengan siapapun. Kalau hari ini kita ada laundry, kalau hari ini kita ada kafe, kalau hari ini kita ada yang lain-lain, tidak masalah. Tapi pisang itu, ya kadarullah Allah memberikan awalnya kan itu. Kita konsisten aja dengan pisang goreng kipas. Mau di sana ada yang jual, sini ada yang jual, tidak masalah. Lakukan aja yang terbaik, perbaiki terus, lakukan perbaikan. Brand bisnis kita dengan legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah supaya menambah value, menambah nilai buat kita. Ya alhamdulillah hari ini di Pekanbaru itu ada 3 yang recommended dari Kementerian Pariwisata. Kalau hotel Pangeran. Kalau oleh-oleh yang modern Pasar Bawah. Kalau olahan pisang goreng kipas Kuantan 2. Kita dapat sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata. Jadi rekomend Kementerian Pusat kalau cari oleh-oleh olahan pisang ke Pekanbaru, pisang goreng kipas Kuantan 2. Jadi ya maka kan kita harus lakukan terus perbaikan. Belajar terus. Bertanya ya ketika ada teman-teman seperti ini datang saja. Kita jangan cuma mikir semata-mata untung bla bla bla, enggak. Lakukan semua itu karena Allah pasti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Ada jalan untuk Allah yang terbaik. Ya, seperti itu. Oke, itu 10 tip. Ya. Jadi tadi 10 tips membuat produk yang berpower dari Kang Yana tadi. Yang ini yang salah satunya ini mungkin kita alihkan ke Ustaz Zulfadli ya. Ustaz, tadi ada yang menarik nih Ustaz menurut saya Ustaz. Satu yang sangat menarik tadi menurut saya yang disampaikan Kang Yana itu, kita jangan risau kalau sana ada kompetitor Ustaz. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Kalau dari Ustaz ini menarik sekali tadi dari saya tuh Ustaz. Ada judul pengajian saya, keyakinan orang yang beriman di dalam mencari rezeki yang halal. Pertama, kenapa beliau yakin? Beliau tahu rezeki tidak pernah salah alamat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Tidak satu pun yang merata di atas bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Berarti beliau tidak mencari-cariannya, menyebut rezeki beliau saja. Berarti kan ringan. Kalau cari-cari kan sulit. Nih, punyanya Kang Yana atau rezekinya Kang Yana ada di toko saya di Kapling. Beliau tinggal cari alamat Kapling, tidak mencari kemana-mana. Bikat birizki wa ajali wa amali sakyun asaidun. 120 hari dalam kandungan kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya serta buruk baiknya. Jadi makanya orang beriman tentang rezeki itu jangan sakit kepala. Apalagi bila saudagar atau pebisnis.
10 pintu rezeki itu 9-nya dunia bisnis, 1 yang lain. Beliau cari yang 9. Ngapain betul. susah? Ngapain susah? Orang cari yang 1 serius, cari yang 9. Nah, gampang. Yang kedua, setelah yakin, nah ini yang kedua beliau punya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah akan diperoleh oleh seseorang itu melainkan sesuai dengan profesionalnya. Nah, ini beliau yang 10 tadi. Karena hidup ini memang pilihan. Yang terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Beliau tidak mau jadi orang biasa. Beliau tidak mau menjadi orang yang rata-rata. Bahkan di atas rata-rata. Beliau mau jadi yang luar biasa. Caranya bagaimana? Huwa ansha'akum minal ard wastamarakum fiha. Allah jadikan kamu dari bumi dan kamu berkewajiban memakmurkan bumi. Memakmurkan itu apa? Kreativitas. Istamaru, berkarya. Nah, sehingga beliau berkarya dengan barang yang sama. Orang sudah jual pisang semua. Ini jangan salah. Orang memulai usaha itu harus beli pasar. Beli pasar itu dengan baligo. Beli pasar itu dengan gratisan sehingga habis miliaran. Beliau tidak, pasar sudah ada. Nah, ini namanya kerja cerdas. Ya, kerja cerdas. Beliau orang sudah berangkat di 50, beliau tinggal nambah 60, 70, 80. Nah, ini yang cerdas itu. Pasar yang sudah ada, beliau kemas. Orang pisangnya pisang yang lain, beliau ada pisang lipas. Muncul sendiri. Ya kan? Dengan warna sendiri, dengan kemasan sendiri, dengan akhirnya bagaimana? Ada apa? Ya kan? Ada apa orang mengejar? Nah, orang mengejar kreativitas di sini. Jangan. Nah, jadi makanya hidup ini tergantung bagaimana kita mempotensikan kualitas kita yang ada. Makanya orang pintar belum tentu sukses, pemalas misalnya. Apalagi orang bodoh yang pemalas, mana dia sukses. Tapi orang rajin pasti. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang rajin, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang ulet di jalan kami tunjukkan subul, banyak peluang. Menjada wajat, siapa sungguh dapat. Nah, paling tidak kerajinan yang harus kita tata itu ada 5. Pertama, iqra, baca. Baca yang tertulis, baca yang tersebar, baca yang tersirat. Nah, kayaknya 3-tiganya beliau punya ini. Yang tertulis secara ilmu dibaca, yang tersebar pasar itu dibaca, yang tersirat keyakinan beliau. Yakin ini, saya rasa seperti ini yang bagus. Beliau baca. Yang kedua, beliau tambah keahlian. Sekarang levelnya 1. Gimana masuk level 2? Bagaimana masuk level 3? Itu kreativitas. Masuk ke level berikutnya. Orang sedang sibuk dengan level 1, beliau sudah level 2. Orang ngejar level 2, beliau sudah 3, beliau sudah 4. Beliau memang menjadi orang yang unggul betul. Lalu dipastikan beliau orang yang rajin. Disiplin, mutlak disiplin. Disiplin waktu itu mutlak. Lalu yang kedua betul-betul detail, perfect. Detail. Iya, betul-betul sedetail-detailnya masalah pisang beliau pelajari. Perfect, kesempurnaan pisang itu bagaimana? Ya kan, kesempurnaan pisang beliau pelajari di sana semua. Ya kan, betul-betul menjadi orang yang paham secara bukan hanya sekedar study, tapi lore, belajar mendalam. Kalau dalam Al-Quran apa? Ulul albab, paham menginti. Kita ini kan senang jadi orang yang tahu, bukan jadi orang yang mahir. Ya kan? Ya. Pandai bela diri, pandai mahir enggak? Enggak. Pandai masak, pandai mahir enggak? Belum. Pandai nyopir, pandai mahir enggak? Kita harus ke tingkat mahir. Iya, profesional tadi ya. Lalu setelah itu yang pasti beliau punya keyakinan kalau dia taat kepada Allah, itu rezeki itu tidak kemana. May yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya dan rezekinya tidak terduga. Bahkan beliau berani memancing rezeki itu apa? Khairun nas anfa'un linnas. Ajarkan sajalah sama orang, kasih tahu sajalah sama orang. Kalau rezeki orang itu ada, kita akan ditambah oleh Allah.
Man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepada dia. Bahkan pancing rezeki Allah dengan berbagi 10 sampai 700 kali lipat. Dan beliau, dan lagian yang istimewa itu apa? Networknya. Nah, ini kan dengan kontrol, anak buah dikontrol, manajer dikontrol. Memang beda. Saya sudah merasakan. Saya beberapa saat tidak ikut lagi berbisnis. Cuma karena memang si Afif, anak saya itu karena sudah 30 tahun, dia tidak sempat lagi ngurus mebel. Saya lihat yang tinggal itu junior, bukan senior. Setelah nikah seniornya, saya kira juniornya sudah mampu. Ternyata tidak bisa. Nah, perlu kontrol kita dan kita perlu turun lapangan lagi. Oh, ternyata ini apa yang terjadi? Ternyata perubahan dengan pelayanan dan kontrol itu luar biasa sekali. Jadi makanya Rasul betul-betul memberikan pelayanan terbaik, sehingga dengan pelayanan terbaik itu daya tariknya tinggi sekali. Nah, ya kan, dengan wajah yang cerah, senyum yang manis, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang jujur, yang seimbang tadi antara penampilan produk kita dengan rasa yang kita tampilkan, tidak ada bohong di antara kita. Jadi itu memang luar biasa sekali. Jadi makanya Kang Yana ini dari wajah beliau kan ketahuan itu. Bagaimanapun kita terlambat, tadi beliau yang sudah dulu nampak senyumnya lebih manis daripada kita. Coba kalau yang lain, gimana ini acaranya? Ini boleh jangan. Saya udah lebih duluan, saya diundang ini, tapi beliau nampak nyaman. Kesejukan nampak. Jadi kesejukan itu saja sudah menimbulkan daya tarik. Andai kan beliau masih bujangan, saya ambil jadi mana? Cuma karena beliau udah tua aja jadi. Itu berat itu ya.